Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Purnama Sucipto. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai penggunaan spektrum frekuensi radio berdasarkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2021. Pada slide pertama, kami akan menjelaskan mengenai pengertian spektrum frekuensi radio. Spektrum frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi lebih kecil dari 3000 GHz yang merambat di udara atau ruang angkasa yang berfungsi sebagai media pengiriman atau penerimaan informasi untuk keperluan antara lain penyelenggaraan telekomunikasi, penyelenggaraan penyiaran, penerbangan, pelayaran, meteorologi, penginderaan jarak jauh, dan juga astronomi. Untuk izin spektrum frekuensi radio, penggunaan spektrum frekuensi radio wajib mendapatkan izin penggunaan dari Menkominfo. Izin penggunaan spektrum frekuensi radio meliputi IPFR, yaitu izin pita frekuensi radio, kemudian ISR, yaitu izin siaran radio, dan juga izin kelas, yaitu izin penggunaan spektrum frekuensi radio yang melekat pada alat telekomunikasi. Menkominfo menetapkan izin penggunaan spektrum frekuensi radio berdasarkan hasil analisis teknis. IPFR dan ISR. IPFR berlaku paling lama 10 tahun. IPFR dapat diperpanjang 1 kali dengan jangka waktu paling lama 10 tahun. Jangka waktu izin 10 tahun ini diberikan dengan beberapa pertimbangan, seperti 1. Perencanaan penggunaan spektrum frekuensi radio di masa depan. 2. Penyamaan masa laku IPFR dan jatuh tempo pembayaran BHP spektrum frekuensi radio. 3. Sebagai hasil pengalihan hak penggunaan spektrum frekuensi radio, atau yang keempat, yaitu pertimbangan lain yang ditetapkan oleh Menkominfo. Sedangkan untuk ISR berlaku paling lama 5 tahun. ISR dapat diperpanjang 1 kali dengan jangka waktu paling lama, yaitu 5 tahun. Jangka waktu izin 5 tahun ini diberikan dengan pertimbangan 1. Perencanaan penggunaan spektrum frekuensi radio di masa depan. 2. Penyamaan masa laku ISR atau jatuh tempo pembayaran BHP spektrum frekuensi radio. 3. Penggunaan spektrum frekuensi radio yang bersifat sementara untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Atau yang keempat yaitu pertimbangan lain yang ditetapkan oleh Menkominfo. Penggunaan bersama spektrum. Penggunaan bersama spektrum frekuensi radio ditetapkan oleh Menkominfo. Penggunaan bersama ditetapkan melalui izin yang diberikan kepada pengguna dalam bentuk IPFR atau ISR. Penggunaan bersama spektrum frekuensi dilaksanakan dengan prinsip efisiensi dan tidak menimbulkan gangguan yang merugikan. Penggunaan bersama spektrum frekuensi radio dilaksanakan melalui pembedaan waktu, wilayah, atau teknologi. Kemudian, kerjasama penggunaan spektrum. Yang pertama, penyelenggara jaringan telekomunikasi pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio dapat melakukan kerjasama penggunaan spektrum frekuensi radio dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya atau penyelenggara telekomunikasi khusus. Kedua, spektrum frekuensi radio yang dapat dikerjasamakan merupakan pita frekuensi radio yang telah ditetapkan hak penggunaannya dalam bentuk IPFR. Ketiga, kerjasama penggunaan spektrum frekuensi radio dilaksanakan berdasarkan prinsip persaingan usaha yang sehat dan non-diskriminatif. Keempat, kerjasama penggunaan spektrum frekuensi radio wajib mendapatkan persetujuan dari Menkominfo. Dan yang kelima, evaluasi mempertimbangkan tujuan dan prinsip kerjasama penggunaan spektrum frekuensi radio. Selanjutnya, ketentuan kerjasama.
Permohonan persetujuan kerjasama penggunaan spektrum frekuensi radio diajukan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi atau penyelenggara telekomunikasi khusus yang memenuhi beberapa ketentuan. Yang pertama, tidak memiliki kewajiban pembayaran PNBP yang terutang. 2. Telah memenuhi kewajiban pembangunan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi paling sedikit 50% dari seluruh kewajiban pembangunan 5 tahunan. Dan yang ketiga yaitu ketentuan lain yang ditetapkan oleh Menkominfo. Untuk pengawasan kerjasama, Menkominfo melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kerjasama penggunaan spektrum frekuensi radio paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan terdapat ketidaksesuaian atas tujuan atau prinsip, penyelenggara telekomunikasi dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, dan atau pencabutan persetujuan kerjasama. Kemudian untuk pengalihan hak, penyelenggara jaringan telekomunikasi pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio dapat melakukan pengalihan hak kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya. Spektrum frekuensi radio merupakan pita frekuensi radio yang telah ditetapkan hak penggunaannya dalam bentuk IPFR. Pengalihan hak penggunaan spektrum frekuensi radio dilaksanakan berdasarkan prinsip persaingan usaha yang sehat, non-diskriminatif, dan perlindungan konsumen. Menteri dapat melakukan optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio terhadap izin penggunaan spektrum frekuensi radio yang telah ditetapkan. Optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio dilakukan melalui 1. Migrasi, 2. Refarming, 3. Pencabutan izin penggunaan spektrum frekuensi radio, atau yang keempat yaitu bentuk lain yang ditetapkan oleh Menkominfo. Untuk biaya hak penggunaan spektrum, 1. Pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio wajib membayar biaya hak penggunaan atau BHP spektrum frekuensi radio. Kedua, Menkominfo menetapkan besaran BHP dengan memperhatikan 1. Jenis penggunaan spektrum frekuensi radio, 2. Lebar pita frekuensi radio, 3. Lebar kanal frekuensi radio, 4. Luas cakupan, 5. Lokasi, 6. Nilai ekonomi spektrum frekuensi radio, 7. Minat pasar dan atau yang ke-8 yaitu tingkat inflasi. Kemudian untuk pengakhiran izin. Izin penggunaan spektrum frekuensi radio dapat diakhiri sebelum berakhir masa laku seatas dasar 1. Pencabutan izin penggunaan spektrum frekuensi radio, atau yang kedua, permohonan penghentian izin penggunaan spektrum frekuensi radio oleh pemegang izin. Menkominfo menetapkan penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak optimal berdasarkan evaluasi dengan memperhatikan pemenuhan terhadap kewajiban yang telah ditetapkan. Kewajiban tersebut meliputi beberapa aspek. Yang pertama, penggelaran jaringan telekomunikasi. 2. Kualitas layanan telekomunikasi yang diselenggarakan. 3. Operasional pemancaran stasiun radio menggunakan pita frekuensi radio atau kanal frekuensi radio yang telah ditetapkan, atau yang keempat yaitu pembayaran BHP spektrum frekuensi radio. Sekian dari video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih, salam hormat, dan salam sehat.